Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang selalu kami nanti-nantikan, yaitu di mana kami jemaat kudus-Mu mempunyai kesempatan untuk hidup bersama-sama di dalam persekutuan penyembahan kami kepada Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan, menghormati Engkau di tahta kasih karunia-Mu. Dan anak-anak kami juga sudah memberitakan firman-Mu sedemikian rupa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus firman itu akan berkuasa di dalam memimpin hidup mereka. Anak-anak kami Tuhan semuanya, anak-anak sekolah minggu, mereka akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan memuliakan Engkau hari ini dan juga untuk yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam surga, waktunya kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, di mana kami akan selalu kuat di dalam Tuhan. Dan hanya itu harapan dan andalan kami satu-satunya dalam mengarungi kehidupan kami, dalam penyerahan diri kami dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, diberkati semua jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini, maupun melalui live streaming yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu terakhir ya, minggu terakhir di bulan November ini, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus pasal 6 ya. Efesus pasal 6 kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita kuat di dalam Tuhan, dan ini yang kita butuhkan setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10, saya akan membaca ayat 10 dan Bapak Ibu ayat 11, dan nanti kita akan sama-sama membaca di ayatnya yang ke-20 ya. Oke, saya mulai dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu bertaskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sama-sama kita, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, amin. Aku minta sebentar catatanku ketinggalan. Handphone. Terima kasih. Baik. Oke. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Begitu lengkap Bapak Ibu Saudara
berkat luar biasa firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20 ini ya. Mulai dari ayat 10 kita lihat ya. Boleh mundur dari ayat 10 kita lihat ya. Nah, saudara-saudaraku, dan dimulai dari kata apa? Ayatnya yang ke-10, akhirnya. Tahu kan akhirnya berarti sudah ada sebelumnya kan? Ya kan? Jangan tiba-tiba baru bangun pagi akhirnya apa? Oh, akhirnya bangun juga gitu ya kan? Nah, jadi jangan ada orang berbicara, wah, akhirnya apa? Ya, berarti ada yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada yang sebelumnya disampaikan, yaitu apa yang sebelumnya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah bahwa posisi kita, kedudukan kita, Bapak Ibu Saudara, berdiri tegak di hadapan Tuhan. Amin. Bukan berdiri goyah di hadapan Tuhan, tidak. Di dalam Tuhan kita bukan goyah, berdiri tegak. Ya, kalau ingin lihat tegak, berbicara tentang tegak itu biasa digunakan di dalam dunia kemiliteran. Bisa kan lihat kan, kalau baris berbaris militer misalnya, mana ada yang tidak sempurna? Sempurna semuanya. Nah, itu posisinya. Tapi mereka belum berperang kan? Belum berperang, ya kan? Nanti, ya kan? Kalau ada terjadi apa-apa, dan memang untuk itulah dipersiapkan. Jadi bukan berdiri terus, ya kan? Tapi memang pasti ada langkah untuk maju ke lapangan, berhadapan dengan musuh, kan begitu ya? Nah, jadi seperti yang terjadi di Timur Tengah sana antara, untunglah ya, hari ini sudah kita lihat ada gencatan senjata antara Israel dengan Hamas ya. Saya tidak mau bilang dengan Palestina karena ya kan dengan kelompok Hamas. Ya. Ya betul ya, seperti itulah disebut mereka ya. Dan tentara orang Israel itu selama ini latihan berdiri tegak. Nah, tapi begitu terjadi mengharuskan mereka harus menghadapi perang. Nah, disitulah terlihat siapa yang kuat, dia yang menang. Benar ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus mengatakan jadi akhirnya. Akhirnya awalnya memang bagaimana? Awalnya adalah karena sebelumnya sudah dijelaskan kepada kita. Mari kita lihat dulu tentang posisi kita di dalam Kristus ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi sebelum akhirnya ada awalnya. Begitu. Awalnya dulu kita lihat. Awalnya ya, kita menjadi kuat di dalam Tuhan itu bagaimana, saudaraku ya. Jangan mengaku-ngaku kuat di dalam Tuhan tapi tidak tahu awalnya bagaimana. Ya, saya kuat di dalam Tuhan karena apa? Ya, karena perbuatan saya, karena kebaikan saya, dan seterusnya. Tidak mungkin bisa kuat di dalam Tuhan dengan diri sendiri. Kita lihat ayatnya yang pertama dikatakan ya, kamu dahulu apa? Kamu dahulu sudah mati. Namanya juga sudah mati. Apa sih kekuatan orang mati? Bapak Ibu Saudara, nggak ada, ya kan? Pergi ke kuburan, injak-injak kuburannya, nggak ada omongan satu kata pun. Walaupun dia waktu masa hidupnya bisa bebas, mungkin bisa nonjokin orang, ya kan gitu ya? Bisa ya, betul, bisa seperti orang yang berkuasa. Tapi kalau udah mati, ya nggak ada apa-apanya lagi, ya saudara. Itu yang disebut dahulu kamu mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa. Itulah keadaan kita dulu, ya. Dan dikatakan ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti apa? Jalan dunia ini, goyah itu, ya. Goyah Bapak Ibu Saudara, nggak kuat itu jalan dunia ini. Karena kamu mentaati, ada penguasa kerajaan angkasa. Tadi juga sudah kita baca itu ya. Ada penguasa kerajaan angkasa di udara, yaitu apa? Roh-roh yang sekarang sedang bekerja di mana? Di antara orang-orang durhaka.
bukan di antara orang-orang kudus, kecuali orang kudus itu mengikuti jalan orang durhaka. Ya kan? Nah, ayat 3, sebenarnya dahulu kami, kata Paulus sebelum dia selamat, semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bukan nggak pantas dikasihani. Iya, dimurkai. Dimurkai itu artinya menerima hukuman. Itulah orang yang mati karena dosa. Ngeri ya, Bapak Ibu ya? Iya, nggak ada harapan apa-apapun. Walaupun kelihatan dia di dunia ini hebat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tinggal tunggu waktu. Iya kan? Tinggal tunggu waktu. Karena upah dosa adalah maut. Dan kita dulu termasuk di posisi yang lemah itu. Iya. Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu aja. Firman Tuhan katakan nggak ada apa-apanya. Lemah Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, itu dari segi penilaian manusia itu pada hebat semua. Kalau orang masih dikuasai oleh dosa, dikatakan itu adalah orang mati. Walaupun dia merasa hidup strong, merasa kuat, hebat, Bapak Ibu Saudara, itu orang mati. Ya, iya. Diakui atau tidak, tapi firman Tuhan sudah pasti benar. Itu, dan kita pernah di posisi itu. Posisi yang lemah seperti itu. Tetapi ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, yang dulu mati sekarang hidup. Yang dulu tidak berarti sekarang sangat berarti. Amin. Posisi kita di dalam Kristus, kedudukan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang sangat luar biasa. Oleh kekayaan Allah, bukan oleh kekayaan kita, bukan oleh kekayaan dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kapan Kristus mati? Kapan Kristus hidup? Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Amin. 2000 tahun yang lalu. Tapi kita masih bisa bersama-sama dengan dia, walaupun kita nggak melihat. Amin. Karena apa? Karena iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayatnya yang ke-6, inilah posisi kita, kedudukan kita yang sangat luar biasa. Sebelum akhirnya tadi dimulai dari posisi kita, kedudukan kita, ya. Status kita, dimulai dari status kita. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Bukan hanya memberikan tempat bersama-sama di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya memberikan tempat, ya istilahnya itu masih jauh jaraknya kan. Ya, kapan nyampe tempat itu, barulah kenyataan. Tapi kalau ambil di Alkitab berbahasa Inggris, bukan memberikan tempat dibuat di situ. Ya, to sit us in the heavenly places, to sit down please, apa artinya? Iya, duduk bersama-sama dengan Kristus saat ini di dalam surga. Itu kedudukan saudara. Bagaimana? Apa bisa? Ada yang bisa merebut itu, ada yang bisa menghapuskan itu. Bapak Ibu Saudara, apa ada yang bisa menggoyahkan itu? Tuhan Yesus yang duduk di dalam surga saat ini, karena apa? Karena saudara dan saya sudah ada di dalam Dia. Amin. Sehingga di mana Yesus berada, di situ juga kita. Yesus mati, kita ikut mati. Yesus dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Yesus naik ke surga, kita juga berada di surga bersama-sama dengan Kristus karena kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang bilang percaya pada Yesus, ya selalu mudah-mudahan gitu ya. Kenapa mudah-mudahan? Iya kan? Bukan mudah-mudahan, tapi apa? Ya, maklumlah.
di apa namanya yang ini kita lihat. Nah itu biar aja sih yang mana, jadi sekali pakai 3, 4 gitu ya, luar biasa. Puji Tuhan, yang mana aja yang mau, ya kan? Nah itu alat-alat memang begitu ya. Nah, kita yang bisa punya kemauan dengan cepat ya. Kalau alat-alat ini kadang kita juga nggak mengerti kenapa bisa tiba-tiba macet. Baik, kita teruskan. Bapak Ibu Saudara, jadi di ayatnya yang ke-6 itu adalah kita awalnya melihat posisi kita di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa menggoyahkan itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saudara dan saya pun tidak bisa menggoyahkannya. Amin. Tidak bisa, diri kita sendiri saja tidak bisa. Gimana caranya? Ya, makanya di ayatnya yang ke-7 itu dikatakan supaya apa? Pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Selalu di dalam. Jadi ini yang harus kita terus pikirkan. Aku di dalam Kristus. Nggak mungkin hidupku sia-sia. Amin. Bagaimana caranya hidupku sia-sia di dalam Kristus? Kalau di luar Kristus baru namanya sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Entah masalahku sudah selesai atau belum selesai, tapi aku tetap percaya bahwa di dalam Kristus Yesus aku baik-baik saja. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu namanya iman. Hidup karena iman. Ya. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Iya. Biarpun masalahku belum selesai, segala badai menerpa, pagi, siang, malam, tengah malam, pagi lagi, Bapak Ibu Saudara, tapi aku percaya di dalam Kristus saya baik-baik saja. Amin. Iya, memang begitu anak. Itu bukan sugesti psikologis, tidak. Itu kebenaran firman Allah, melebihi daripada perkataan manusia. Bahkan di tengah keraguan saya pun kebenaran itu masih tetap terjadi. Amin. Tapi kalau aku tidak ragu, maka hatiku dikuatkan. Amin. Ya, damai sejahtera aku makin bertambah. Itu yang sedang kita pelajari. Melewati berbagai masalah. Ya, bukan kegagalan kita suatu saat. Tidak ada kegagalan kita di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana bisa gagal? Tapi kita ingin melewati segala pergumulan hidup kita melalui kesadaran yang bertambah. Bagaimana kita mengerti kita siapa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa jangan ada orang yang memegahkan diri? Karena memang banyak orang yang memegahkan diri. Benar tak Bapak Ibu Saudara? Iya. Banyak orang yang menyombongkan diri. Dan kita bisa juga terpengaruh dengan sifat orang yang seperti itu. Kalau kita tidak mengerti siapa kita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus nggak ada yang memegahkan diri. Jadi menyadari itu, seperti yang disaksikan tadi oleh Pak Sinaga, bagaimana saya menyadari saya di dalam Kristus. Kan begitu ya. Belajar terus bagaimana saya di dalam Kristus. Siapa saya di dalam Kristus. Itu yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan. Sehingga ya, posisi kita, kedudukan kita di dalam Kristus ini, ya Bapak Ibu Saudara, pertama-tama diletakkan di dalam kekuatan Tuhan. Lalu sekarang kita selanjutnya apa? Maju berperang. Nah itu kembali ke Efesus pasal 6 tadi. Nah kalau judul perikopnya di situ, di ayatnya yang ke judul perikopnya itu sudah ada apa namanya? Di situ sudah ada tulisan dibuat perikopnya itu judulnya adalah apa? Semuanya adalah kasih karunia. Enggak, sudah di pasal 6. Baru itu. Perlengkapan rohani. Oh iya. Enggak mungkinlah tentara militer itu hanya latihan-latihan terus. Hanya tegak berdiri terus. Harus maju kalau sudah waktunya. Amin.
Iya, kalau sudah waktunya sudah berperang, ya maju. Iya kan? Iya, mati-matian. Ini memang kan posisinya sudah benar. Kan begitu ya. Nah, karena itu dikatakan, bagaimana kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan posisi kita, kepastian keselamatan di dalam Yesus yang sudah kita miliki. Bagaimana itu bisa kita terapkan di dalam setiap pergumulan hidup kita sehari-hari. Maka dikatakan hendaklah kamu kuat di mana? Di dalam Tuhan. Nah, kembali lagi di dalam Tuhan. Karena memang di luar Tuhan tidak akan pernah ada hasilnya yang berkenan kepada Tuhan. Itu sia-sia dan semuanya pasti mengecewakan. Iya. Siapa di sini yang belum pernah kecewa? Coba tunjuk tangan dulu. Dari depan sampai belakang. Tidak ada kan? Saya sering kecewa. Oh iya. Kalau yang saya tanya yang belum pernah. Bapak ini menjawab yang bukan menjawab pertanyaan, tapi yang sebaliknya. Belum ada kan semuanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Paulus pun Rasul Kristus Yesus, dia katakan kepada jemaat Galatia apa? Aku heran melihat kamu, begitu cepat kamu berbalik dari kasih karunia Allah kepada Injil lain. Dia juga kecewa. Ya, saya tanya, Tuhan kecewa nggak sama manusia? Ya, ya ketika air bah kan dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Ya kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Ya, menyesallah Tuhan artinya Tuhan itu menciptakan manusia supaya memuliakan dia. Tapi kenyataannya, loh apa yang penyebabnya? Siapa yang salah? Tuhan yang salah begitu? Tidak, pilihanmu yang membuat kau jadi begitu. Amin. Iya, kan di dunia ini diberikan kebebasan memilih. Kan begitu? Mau ikut Tuhan atau mau ikut iblis. Manusia bisa bebas memilih itu dan mengandung konsekuensi. Ya, dan mengandung resiko. Tapi kita di dalam Tuhan, posisi kita di dalam Tuhan dikatakan supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. How? Bagaimana caranya? Kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa kita kuat di dalam Tuhan? Pokoknya kamu kuat di dalam Tuhan, berdoa saja. Betul, berdoa saja. Tapi kalau kamu tidak mengerti kebenaran kasih karunia Allah, doamu itu pasti doa duniawi. Paham Bapak Ibu Saudara? Ada orang seperti itu, pokoknya doa adalah apa? Doa adalah nafas kehidupan kita. Betul, saya setuju itu. Tapi kalau kau berdoa tanpa belajar kebenaran firman Tuhan, doamu pasti menyimpang. Karena apa? Karena berarti doa-doamu digerakkan oleh keinginan dagingmu. Itu sejarah. Amin saudara? Iya. Rajin berdoa dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Klop. Pas. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Baru Roh Kudus bisa bekerja. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang seperti itu. Rajin dia berdoa. Pergi ke goa-goa. Ada doa ini, doa itu. Ya, doa Daniel, doa Esther, doa puasa ini dan puasa itu. Tapi nggak ngerti kebenaran kasih karunia Allah. Itu pasti doa-doa yang digerakkan oleh keinginan dagingmu sendiri. Belum tentu itu keinginan roh. Karena apa? Karena kau tidak mengerti apa kehendak Tuhan saat ini. Amin. Tapi kalau kau mengerti kehendak Tuhan saat ini, doamu pasti sesuai dengan pengertianmu. Amin saudara. Dan itu yang diterima Tuhan. Maka yang harus kita mengerti adalah bagaimana kita diperhadapkan saat ini sebagai orang yang berdiri tegak di hadapan kebenaran Kristus. Apakah iblis akan diam saja? Tidak Bapak Ibu. Kalau yang goyang-goyang, yang sudah sempoyongan ya di dalam kehidupan ini, iblis nggak usah mempengaruhi dia. Buat apa? Dia tahu bahwa itu tinggal nyungsep. Paham kan saudara? Iblis tidak akan pusing dengan orang yang bimbang, yang ragu-ragu, yang hidup semaunya di dalam kehidupan ini. Iblis nggak khawatir dengan itu. Apa? Dia tahu tinggal nyungsep itu. Tapi kalau orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan, dia tahu bagaimana caranya. Dia pasti penasaran, gelisah, bagaimana cara untuk menggoyahkannya. Itu Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam hal posisi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang yang sudah dibenarkan,
maka kita harus sadar bahwa hidup ini juga adalah peperangan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain juga Paulus menggambarkan juga sebagai perlombaan. Amin. Perlombaan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kadang Paulus juga menggambarkan sebagai pertandingan. Berarti harus ada apa? Harus ada gerakan maju. Amin. Harus ada latihan supaya menang dalam setiap pertandingan. Nah, kalau di sini diumpamakan sebagai hidup kita itu adalah maju di dalam apa? Peperangan rohani. Amin. Dan peperangan rohani ini banyak di mana? Bertempur di dalam akal pikiran. Makanya Roma 12 bilang, ya kan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Karena memang di situ letak daripada peperangan menang atau kalah. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, karena pikiran Kristus saat ini, pikiran yang surgawi, dia selalu menang atas kuasa kegelapan. Karena dia berada di posisi yang tertinggi. Amin. Iya. Nah, kita ada di dalam dia, tapi secara fisik kita masih ada di sini. Makanya ada peperangan. Ya, peperangan rohani. Karena itu di ayat 11 dikatakan apa? Dimulai dari mana? Kenakanlah seluruh perlengkapan. Bukan dikatakan kenakanlah sebagian, seluruhnya. Karena ini adalah peperangan yang sangat serius. Saudara tidak akan pernah tahu di mana letak kejatuhan saudara. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak akan pernah tahu dari mana titik lemah saudara akan digempur oleh iblis dan jatuh. Kecuali saudara memiliki perlengkapan yang sempurna. Benar atau tidak Bapak Ibu Saudara? Iya. Makanya Paulus katakan di Efesus pasal 2 tadi, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, karena tidak akan pernah tahu di mana titik lemahmu akan digempur oleh iblis. Dan di situ kau dijatuhkan. Jangan pongah. Jangan pernah merasa sombong sudah menjadi orang yang tahu segalanya. Ya. Saudara. Tahu kan Daud kan? Daud Raja Israel, tahu kan? Daud sampai Yesus pun disebut sebagai apa? Anak Daud. Saking apa? Saking Daud itu sangat berkenan di hati Tuhan. Tapi tahu nggak saudara? Orang yang paling berkenan di hati Tuhan, Raja Daud, itu pun iblis tahu bagaimana cara menggempur, cara memukul titik lemahnya Daud sehingga dia jatuh. Tahu kan Bapak Ibu Saudara? Iya. Itu. Karena Daud akhirnya sampai hari ini dicatat di dalam Alkitab, kejatuhan dia adalah karena dia mengambil istrinya Uria, ya, menjadi dengan cara yang tidak sah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di situ bahwa, ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, iblis itu diam-diam menghanyutkan. Amin. Dia diam-diam menghanyutkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang polos-polos saja. Tahu Kristen yang polos-polos saja? Yang penting kita nggak mengganggu orang lain. Yang penting kita berdoa. Yang penting kita pergi ke gereja. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sasaran empuk daripada iblis. Ya. Paulus sebabnya mengatakan apa? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan ada di situ. Dan apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena apa? Karena dengan pengetahuan akan kebenaran itu kita mempunyai perlengkapan senjata perang, dan kita mengetahui titik-titik di mana kelemahan kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, dan kita bisa tetap berdiri tegak. Amin. Ya, di situ Bapak Ibu Saudara. Karena iblis itu tidak akan pernah diam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya di dalam pelayanan saya, hampir saya dikasih karunia ini selama 30 tahun. Bermacam-macam persoalan sudah
menerpa pelayanan dan yang datang menghalangi pelayanan saya. Saya mengerti. Saya tahu titik-titik di mana orang-orang ingin menjatuhkan pelayanan saya. Tahu saya, Bapak Ibu Saudaraku, mengerti saya. Karena apa? Saya belajar firman Tuhan. Oh iya. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, serangan-serangan seperti itu, upaya-upaya untuk menjatuhkan pelayanan seperti itu, ya, saya lari saja kepada kebenaran. Saya tidak mau fokus kepada orang-orang yang berpikiran jahat, dan saya fokus kepada apa yang dikatakan firman Tuhan untuk menguatkan saya. Karena ini adalah merupakan suatu, Bapak Ibu Saudara, perlawanan yang sangat serius. Saya tidak mau malas belajar firman Tuhan, saya tidak mau malas saya rajin, tapi masih kurang. Karena itu saya terus menambahkan, dan Tuhan menambahkan kepada saya keinginan, kemauan untuk terus memperlengkapi diri saya. Supaya apa? Kita mengerti, di ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita itu bukanlah apa? Bukan melawan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang, manusia itu yang mau kita lawan, tapi pemikiran-pemikirannya yang jahat. Itu yang kita lawan. Kita harus mengasihi semua orang, amin. Ya, tapi kita tidak boleh mengikuti pikiran yang jahat yang ada pada orang itu. Tidak bisa. Karena saya bukan hamba manusia. Saya hamba Tuhan. Amin. Kalau saya mengikuti pikiran jahat manusia, berarti saya menjadikan manusia Tuhan saya. Sorry. Tuhan saya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Terlalu mahal darah Kristus menebus saya dengan darahnya yang mahal, dengan yang kudus. Amin. Ya, untuk menyerahkan kemauan saya untuk mengikuti keinginan jahat orang lain. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah suatu peperangan yang pada suatu saat akhirnya akan dievaluasi oleh Tuhan. Di ujung sana, di akhir hidup kita. Atau ketika kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Karena itu, lawan kita adalah apa? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah negara maksudnya. Bukan presiden, bukan gubernur, bupati, wali kota, bukan itu maksudnya di sini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pemerintah-pemerintah di sini sama lagi lanjutannya, melawan penguasa-penguasa, sama lagi. Yang di depannya melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, sama lagi, setara lagi. Dengan yang berikutnya, melawan roh-roh jahat di udara. Itu maksudnya. Siapa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Setan, iblis, ya. Ya, bukan silubis, sibolis, ya. Sorry. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, lihat itu saudaraku. Jadi ada roh-roh di udara. Ya, lihat nih Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus hidup di dunia ini secara daging, ya secara daging dulu 2000 tahun yang lalu, dia menyesatkan manusia dari apa yang bisa dipandang oleh mata. Ya, dia menyakiti orang dengan iblis, menyakiti orangnya, kemudian merasuki orang dengan roh-roh jahat di bawah, di bumi. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, naik juga dia ke atas. Bapak Ibu Saudara, ya, iya, naik juga dia ke atas untuk menghalangi kita, ya kan, yang di bawah saat ini di bumi, menghalangi kita supaya tidak tembus berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan Yesus yang duduk, yang ada di surga. Tapi kita mempunyai apa? Kebenaran firman Tuhan yang dipakai oleh Roh Kudus untuk melampaui kuasa-kuasa di udara. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan kita kemenangan. Karena itu dikatakan di ayat 13, sebab itu diam saja berdiri terus begitu. Bapak Ibu Saudara, tidak, itu patung namanya. Ya kan, kita bukan patung. Kita adalah roh yang sudah dihidupkan. Amin. Karena itu disuruh apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Menolong orang lain harus, tapi saya tidak mau jatuh karena menolong orang lain. Amin. Saya harus melihat diri saya tetap berdiri. Karena tiap-tiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan.
Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat penting. Menolong orang lain adalah bagian kita, adalah bentuk daripada kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih penting untuk memperhatikan bagaimana kita tetap bisa berdiri tegak untuk bisa menyuarakan kebenaran itu kepada orang lain. Amin. Karena apa? Kalau kita jatuh semua, terus siapa yang menolong kita? Dunia ini? Nggak mungkin. Bapak Ibu Saudara. Maka itu di dalam rumah, di dalam keluarga harus semuanya menjadi orang yang kuat. Harusnya. Amin. Supaya tidak ada di situ pintu masuk daripada iblis untuk melemahkan kita. Maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus saling meneguhkan. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, tidak boleh kita melemahkan saudara kita. Tidak boleh kita melemahkan anggota keluarga kita. Kita harus meneguhkan hati mereka. Amin. Tapi kenyataannya tidak semua berpikir begitu. Masih ada orang, bahkan orang percaya yang masih mengikuti pikiran roh-roh jahat di udara. Karena itu dikatakan ambil ya perlengkapan senjata, yaitu firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap bisa berdiri teguh. Dan dikatakan ayatnya yang ke-14, jadi berdirilah. Disuruh apa? Berdirilah tegap. Ya, itu bahasa militer itu. Ya Bapak Ibu Saudara, bahasa militer. Kalau berdiri tegak berarti siap untuk maju berperang. Amin. Ya, siap. Ya, saudaraku, siaga. Amin. Karena kita tidak pernah tahu, saya sudah sampaikan tahu tadi, tidak pernah tahu saudara dan saya kapan dan di mana iblis akan menggempur saudara melalui kelemahan-kelemahan yang saudara miliki, dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita selalu siaga, amin. Oh, saya tahu itu mau menjatuhkan saya. Dah, saya nggak mau saya akan tetap setia kepada kebenaran. Amin. Karena hidup adalah pilihan. Ya, hidup itu kan harus pilihan kan. Semua orang harus memilih, Bapak Ibu Saudara. Ya, memilih tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan atau memilih terjerumus jatuh. Ya, itu adalah pilihan daripada setiap orang. Tapi Tuhan sudah memilih posisi kita di dalam Kristus untuk tetap berdiri di dalam kebenarannya. Karena itu, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita terus menyuarakan pemberitaan Injil kasih karunia, Injil kebenaran? Bapak Ibu Saudara, ya, setiap pagi, setiap malam, ya, setiap minggu seperti ini, karena itu adalah sumber kekuatan kita. Bagi saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tahu itu sumber kekuatan saya. Supaya saya bisa tetap berdiri tegak di dalam perjuangan kehidupan memberitakan kehendak Allah kepada semua orang. Amin. Nah, karena itu, saudaraku, ya, ayat 16, di dalam segala keadaan disuruh apa? Pergunakanlah perisai iman. Iman itu ada di mana? Di dalam hati. Perisai itu, tahu saudara, perisai itu adalah untuk melindungi, ya, diri kita, melindungi hati kita. Karena apa? Terlalu banyak kata-kata yang bisa menyakiti kita. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Ya, terlalu banyak. Ya, kalau di sini digambarkan panah, apa namanya? Di ayat 16 tadi. Ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Api dari si jahat. Ada, saudara tahu dulu, ya, ketika terjadi peperangan, pasukan yang satu dengan pasukan yang lain di zaman dulu itu pakai panah, Pak. Panah. Dan di ujung panah itu ada racun. Gitu ya. Ada sebagai racun, dan kalau itu masuk ke dalam tubuh lawannya itu pasti cepat mati. Ya kan? Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sampaikan tadi. Iblis itu ingin agar semangat kita padam. Ya, begitu ya. Kalau dia tidak bisa langsung mematikan semangat kita, pelan-pelan dia matikan. Saudaraku, pelan-pelan. Ya kan? Makanya di Roma 12 itu dikatakan,
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, karena hanya orang yang melayani yang bisa bertahan kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sekali kita mundur dari pelayanan, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, lihat di ujung sana itu akan seperti balon. Tahu balon? Ya, di sini kemarin banyak balon, tapi karena sudah pada meletus, kosong semua. Ya kan? Iya, karena itu angin. Nah, walaupun banyak bicara di Facebook ini dan itu, itu cuma pelarian aja semuanya, nonsen. Karena apa? Pelayanan secara real di dalam tubuh Kristus itulah yang benar-benar nyata di dalam kehendak Allah. Amin. Saya dan saudara-saudara dengan saya, kita saling melayani, itulah yang nyata diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan dari pintar kita berbicara, tapi kosong, yang nggak ada manfaatnya. Ya. Blunder namanya, blunder. Bapak Ibu Saudara, karena itu sekali lagi ayat 17 dikatakan, terimalah apa? Ketopong keselamatan dan apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia ini, kebenaran yang saudara pahami ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah pedang. Anak kecil menggunakan pedang, bisa dia terbunuh sendiri. Benar ya? Iya, karena itu kebenaran yang kita percaya ini harus ada di tangan orang yang mau berlatih. Ya, karena ini bukan sembarangan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kebenaran kasih karunia Allah itu bukan sembarangan, tidak bisa dipermainkan. Kau permainkan, kau sendiri yang terbunuh. Iya. Jadi siapa bilang orang hidup di dalam kasih karunia itu bisa seenaknya saja? Itu karena belum mengerti sepenuhnya. Pengetahuan akan kebenaran itu masih cetek, masih dangkal dalam diri orang itu. Dan kalau saudara masuk ke kedalaman kasih karunia Allah, maka ingatlah firman kebenaran yang sudah sampai pada saudara dan saya membutuhkan panggilan untuk menjadi pria wanita yang dewasa, bukan menjadi anak-anak terus. Amin. Ya, menjadi orang yang dewasa, dan bahkan bukan hanya dewasa, terlatih. Ya, menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Karena apa? Karena tadi ada panah api si jahat yang terus menyerang, tapi kita mempunyai perisai iman terhadap kebenaran kasih karunia Allah yang terus bertumbuh di dalam batin kita, manusia baru kita, dan saudara dan saya terus dimampukan, di cover oleh Roh Kudus dengan hikmat bijaksana yang daripadanya. Amin. Iya, sehingga dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, ya di ayat 18, dalam segala apa? Ya, dalam segala doa dan permohonan. Tadi sudah saya sampaikan, mengerti kebenaran dan juga rajin berdoa. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Amin. Iya. Kalau orang yang mengerti kebenaran, yang banyak pengetahuan Alkitabnya, tapi dia tidak juga ditopang dengan doa, maka itu bisa menjadi kesombongan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita banyak memahami kebenaran firman Allah dan kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan melalui doa, maka tepatlah apa yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Setiap waktu. Berapa kali? Setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tetap doakan semua orang percaya. Amin. Kita tidak tahu bel itu akan berbunyi kapan di hati mereka untuk mereka kembali kepada kebenaran. Kita tidak pernah tahu. Amin. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Ambil contoh kehidupan Musa. Ya. Musa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia adalah orang Israel. Tapi masa kecilnya dibesarkan di mana dia? Di Mesir dan di istana Firaun, bukan di rumah bapak dan ibunya dia dibesarkan. Karena dia sudah diambil oleh putri Firaun dari dari sungai Nil, ya, kemudian ya dibesarkan di istana Firaun. Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimanapun suatu saat bunyi hatinya.
ya kan? Akhirnya dia menemui orang Israel. Dia tinggalkan segala kemewahan, dia menemui bangsa Israel yang sudah diperbudak, walaupun dia ditolak ya oleh orang-orang Israel, tapi akhirnya dia melarikan diri ke Midian. Tapi Tuhan bilang apa? Musa kembali kemana? Kembali ke Mesir, pimpin itu umatku bangsa Israel. Ya, alarm itu berbunyi kembali. Amin saudara? Iya, jadi tetaplah berdoa kepada semua orang kudusnya Tuhan. Dan saya sudah mengalami itu di dalam persahabatan saya dengan orang-orang percaya yang dulu juga meninggalkan persekutuan ini, meninggalkan pelayan, tapi akhirnya mereka kembali juga sama-sama karena hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus dan kembali lagi bekerja sama dalam pelayanan. Jadi, tapi saya tidak pernah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika misalnya orang meninggalkan persekutuan, ada orang meninggalkan persekutuan, saya tidak pernah hilang harapan bahwa itu akan terjadi selama-lamanya. Paling tidak kita nanti akan berjumpa di mana? Surga. Ya, berjumpa di awan-awan kan? Ya. Amin saudara. Amin. Ya, maka luar biasa. Di sini dikatakan berdoalah kepada semua orang kudus, juga untuk aku supaya kepadaku, kata Paulus ya sebagai pelayan, doakan pelayan hamba Tuhan, jika aku apa? Membuka mulutku dikaruniakan apa? Perkataan yang benar, agar dengan apa? Keberanian ayat 19 aku memberitakan rahasia Injil. Iya, karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, siapapun di dunia ini bisa saja tergoda oleh situasi-situasi yang bisa membuat menjadi gentar hatinya, ya, atau bisa menjadi kecut Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan di saat teduh, saya selalu pertama-tama bersyukur kepada Tuhan supaya saya happy menyampaikannya. Amin. Iya, karena tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus kita, ya, ketika menyampaikan firman Tuhan itu secara objektif seperti kebenaran yang ada di situ. Karena kadang situasi juga bisa mempengaruhi, tapi kita tidak boleh menyerah ke dalam situasi, patuh tunduk saja pada situasi di sekeliling kita. Kemudian kita menjadi tidak benar menyampaikan firman Tuhan. Harus benar yang disampaikan. Amin. Nah, maka Paulus katakan, supaya aku punya keberanian juga memberitakan rahasia Injil. Doakan hamba Tuhan supaya dia tetap dikuasai oleh Roh Kudus pada saat menyampaikan firman-Nya. Dan ya, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan apalagi keberanian aku menyatakannya bagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena menyampaikan Injil kasih karunia Allah itu butuh keberanian. Pengecut nggak bisa dipercaya. Memang dia orang kudus, bisa dia orang percaya, bisa dia sudah pasti diselamatkan, tapi belum bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan keberanian dari Tuhan untuk secara konsisten menyampaikan ya kebenaran Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, supaya semua orang terberkati. Amin. Berdoalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sini kita belajar. Jadi belajarlah kuat di dalam Tuhan. Amin. Lihat diri saudara dan saya di dalam Kristus yang sudah bangkit naik ke surga, di mana Dia sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa yang menghalangi kita untuk merasakan damai sejahteranya. Masalah-masalah persoalan dalam kehidupan tidak akan pernah berakhir selama kita belum dijemput oleh Tuhan. Amin. Tapi satu hal yang saudara dan saya sadari adalah bahwa persoalan-persoalan dalam kehidupan ini tidak harus menghilangkan damai sejahtera kita. Ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, permasalahan, kesulitan, bahkan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus tidak harus menghilangkan damai sejahteranya. Amin. Tidak harus. Ya. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Untuk apa? Untuk memisahkan musuh yang mengganggu dan melindungi damai sejahtera. Amin.
untuk mengcover kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Engkau yang memanggil kami dengan posisi yang kuat, posisi yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus adalah meterai sebagai jaminan. Karena itu Bapa di surga, Engkau juga yang memanggil kami, memperhadapkan kami kepada kehidupan yang nyata, yang sering kami hadapi bukan hanya hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang memancing kami untuk menjadi kecewa dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, Engkaulah penawar di dalam hati kami, karena kuasa firman-Mu akan tetap berkuasa mendirikan secara positif di dalam diri kami. Tuhan, Engkau telah menanamkan kebenaran-Mu bahwa kami akan bisa tetap berdiri menyaksikan Engkau sebagai Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua jemaat-Mu yang begitu mereka menghargai kebenaran firman-Mu. Mereka selalu meninggalkan kepentingan diri mereka sendiri demi untuk datang kepada pengenalan pengetahuan akan kebenaran, dan itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, salam. Saya kembalikan kepada para